Oke, nah di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam konfigurasi dalam membuat entity data model. Nah, di sini saya menyediakan console application, ya. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita harus membuat dulu entity data model, di mana cara pembuatannya itu sama seperti biasanya kita menambahkan item baru. Jadi bisa melalui menu project, kemudian add new item, atau bisa juga kita mengklik kanan project, nama project yang aktif, kemudian menu add, kemudian new item. Jadi bisa dengan dua cara. Nah, sekarang di sini saya gunakan dari klik kanan, menu add dan new item. Oke. Setelah itu, nah di sini akan muncul tampilan jendela add new item. Nah, pastikan Anda masuk ke kategori data. Setelah itu, cari yang namanya adu.net entity data model. Oke, setelah itu namanya secara defaultnya adalah model 1. Di sini saya akan melakukan pembuatan entity data model menggunakan database Notewin. Nah, namanya di sini saya gunakan ubah menjadi DB Notewin. Setelah itu, oke, kita tunggu bentar. Nah, dia akan masuk ke tampilan entity data model wizard. Nah, silakan Anda pilih atau cari menu generate from database atau sejenisnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa langkah-langkah wizard tersebut itu bisa saja sedikit berbeda tergantung dari versi Visual Studio yang Anda gunakan. Di mana yang digunakan untuk demo ini adalah yang versi 2012. Nah, mungkin versi yang lebih tinggi akan memiliki tampilan atau mungkin tulisan yang agak berbeda. Nah, jadi secara umumnya mungkin ada cari yang sejenis dengan generate from database. Setelah itu, next. Oke, kita tunggu. Masuk ke step berikutnya. Nah, langkah berikutnya akan di-create connection string. Nah, connection string yang akan kita create akan dihubungkan ke database Notewin. Nah, pastikan kita masuk dulu ke new connection. Kalau misalnya koneksi yang akan kita buat itu adalah koneksi yang baru, database yang belum kita buat sama sekali. Oke, saya pilih new connection. Nah, akan muncul connection properties. Setelah itu, di sini yang saya gunakan adalah SQL Server. Nah, kalau misalnya bukan SQL Server, mungkin bisa Anda lakukan change. Ya. Nah, server name, saya akan gunakan server name yang sama dengan server name yang digunakan untuk mengakses Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, saya kopikan server name-nya, kemudian saya pastekan kemari. Setelah di paste, lalu di bawah connect to database, munculkan. Nah, dia akan muncul semua database yang ada di dalam SQL Server dari server name tersebut. Nah, saya cari Notewin, saya pilih Notewin. Nah, setelah itu, Anda bisa melakukan testing connection-nya. Apakah connection yang akan nantinya dibuat itu berhasil atau tidak. Nah, kita tes connection. Kalau berhasil, maka dia akan meluncurkan test connection succeed. Nah, setelah itu oke. Kemudian oke lagi untuk menutup jendela dari connection properties. Nah, setelah itu kita tunggu bentar. Nah, setelah itu maka akan muncul kemari dia menuliskan notewin.dbo. Kemudian dia secara auto akan mengenerate entity connection string-nya. Nah, pastikan di bawahnya lagi tercentang pilihan save entity connection string in app.config. S dengan namanya apa? Nah, di sini saya jadikan normalnya itu adalah secara default, dia akan mengambil nama database yang kita panggil dan digabungkan dengan tulisan entities. Jadi menjadi Notewin entities. Pastikan ini tercentang, karena nantinya penulisan entitas nama dari connection string ini akan digunakan ke dalam coding. Jadi kalau misalnya Anda tidak memberikan centang, maka entity data model yang sudah Anda buat tidak bisa dilibatkan ke dalam coding. Nah, kalau
misalnya ke depannya, mungkin di dalam proyek yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, Anda masih menggunakan database NordWin untuk entity data model, maka Anda tidak perlu lagi menggunakan new connection, karena dia secara auto akan tersave. Nah, bisa Anda lihat di dalam pilihan ini, sudah akan ada NordWin-nya. Jadi tinggal Anda pilih. Tapi kalau memang belum ada terpilih sama sekali, maka gunakanlah new connection dengan langkah yang sebelumnya. Oke, setelah itu sudah masuk ke NordWin, kemudian pilihan entity connection settingnya sudah tersimpan ke app.config dengan nama nordwin.entities. Setelah itu next, kita masuk ke step berikutnya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu di tab ketiga ini kita akan memanggil daftar tabel yang akan dilibatkan ke dalam project ini untuk entity data model ini. Nah, untuk table kita ekspansikan, kemudian di DBO-nya ekspansikan lagi. Nah, maka akan muncul sejumlah tabel yang ada di dalam database NordWin. Oke, saya akan memanggil misalnya produk, kemudian supplier, kemudian kategori, 3 tabel, ya. Jadi kategori, products, dan supplier. Setelah itu finish. Nah, kita tunggu. Visual Studio akan mengenerate entity data model sehingga nanti bisa digunakan, dilibatkan ke dalam penggunaan LinkU to Ado.net. Oke, kita tunggu. Nah, maka di sini hasil tampilannya dia akan memunculkan tampilan yang sama persis seperti relationship diagram. Ya, di mana tampilan tabel inilah nantinya akan dilibatkan ke dalam coding. Oke. Nah, tadi kan kita sudah memanggil 3 tabel, yakni tabel produk, kategori, dan supplier. Nah, maka di sini Anda sudah lihat adanya produk, kategori, kemudian supplier. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam codingnya, bagaimana kita menggunakan entity data model ini? Nah, kita masuk dulu ke query ini, ke SQL. Saya masuk dulu, dan login dulu. Nah, setelah itu saya buka jendela query. Nah, saya pastikan database NordWin yang terpanggil. Nah, tadi kita memanggil 3 tabel. 1 tabel produk, kemudian yang kedua adalah tabel supplier, kemudian yang ketiga adalah kategoris. Nah, kita lihat dulu isi dari ketiga tabel ini. Nah, dari ketiga tabel ini, yang pertama tabel produk, di mana tabel produk ini ada supplier ID. Nah, jadi supplier ID ini akan dihubungkan ke tabel supplier. Jadi misalnya contohnya, nah, saya memanggil nama produknya misalnya Ikura. Nah, Ikura ini supplier ID-nya adalah 4. Nah, artinya produk name Ikura ini disuplai oleh perusahaan yang namanya Toko Traders. Kemudian Ikura ini kategori ID-nya adalah 8. Nah, artinya produk name Ikura ini dia adalah kategori seafood nomor 8. Nah, sekarang dari 3 tabel ini saya akan menggabungkan ketiga tabel ini dengan join. Nah, hasil penggabungan join inilah nanti yang akan saya gunakan dalam LinkU to Ado.net. Nah, saya akan tuliskan dulu ke dalam SQL Server. Nah, misalnya di sini select, saya gunakan bintang dulu, from
product diwakili oleh P, kemudian inner join dengan supplier diwakili oleh S, ya. Kemudian penghubungnya antara produk dan supplier itu adalah supplier ID, s.supplier ID. Kemudian di-joinkan lagi dengan kategori, diwakili dengan C, on produknya P dot kategori ID adalah sama dengan P dot kategori ID. Nah, saya akan memanggil nama filenya yang pertama P dot product ID, kemudian P dot product name, nama produk, kemudian produk ini kategorinya C dot nama kategorinya, dan di supplier oleh siapa? S dot company name. Nah, saya jalankan query ini. Nah, maka inilah hasilnya. Tadi yang kita lihat Ikura, kategorinya adalah seafood, dan di supplier oleh perusahaan namanya Toko Traders. Nah, 4 field ini akan saya munculkan dengan menggunakan link queue to adu.net. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke coding. Saya pasangkan dulu read key. Nah, setelah itu saya deklarasikan tadi penulisan connection string entity-nya yang tersimpan ke dalam app.config itu dengan nama notewin entities. Nah, maka di sini saya tuliskan notewin entities, misalnya NWE, artinya notewin entity, sama dengan new notewin entities. Nah, kemudian var query, nah, saya akan menuliskan query-nya. Nah, di sini pertama from, saya memanggil dari tabel produk diwakili oleh P, nwe.product. Untuk setiap record dari tabel produk diwakili oleh P, ya. Oke, bentar. Nah, setelah itu dijoinkan dengan, saya akan gabungkan dulu dengan, nah, kalau di sini supplier. Oke, saya samakan join S in nwe.supplier. Saya gabungkan produk dengan supplier, di mana penghubungnya adalah a.supplier ID equals s.supplier ID. Setelah itu dijoinkan lagi dengan nwe.categories, di mana sebagai penghubungnya a.category ID equals c.category ID. Ya. Nah, jadi dari tiga tabel ini sudah digabungkan. Nah, kemudian baru select new. Nah, saya akan mengembalikan 4 field, di mana 4 field ini sama seperti ini: product ID, product name, category name, dan company name. Nah, saya tuliskan product ID sama dengan dibaca dari p.product ID. Field kedua, product name, adalah diambil dari p.product name. Kemudian field ketiga, kategori. Nah, saya gunakan kategori aja, nggak perlu pakai name, ya. c.kategori name. Kemudian supplier adalah mengambil dari nama suppliernya, s.company name. Selesai untuk query-nya. Nah, setelah itu saya tampilkan, lakukan perulangan dengan for each untuk setiap nilai yang ada di dalam query. Setelah itu saya cetak console.log
i.toString. Secara langsung, coba kita lihat. Oke, saya jalankan. Oke, tunggu. Oke, kita tunggu bentar. Nah, ini. Oke. Nah, bisa Anda lihat penulisannya. Nah, mungkin agak panjang ya. Oke, saya coba sesuaikan aja penulisannya menjadi agak lebih pendek. Saya tidak menggunakan .toString. Misalnya di sini saya gunakan kurawal 0, kemudian 1. Saya menggunakan pemisah slash saja ya. 2, kemudian 3. Di mana 0 ini adalah mengambil dari i.product ID, kemudian 1 itu adalah product name, kurawal 2 itu adalah kategori, dan yang ketiga adalah suppliernya siapa. Oke, nah, saya jalankan ulang lagi. Nah, bisa Anda lihat kode 1, nama produknya, misalnya tadi yang produknya 10. Ya. Produk name-nya adalah Ikura, kategorinya adalah seafood, kemudian supply-nya dari Tokyo Trader. Nah, jadi bisa Anda lihat hasil ini adalah hasil dari query yang dibaca dari entity data model. Oke.